total realisasi sumber pembiayaan dengan nilai realisasi investasi tentu harus nilainya sama, sehingga besarnya nilai investasi yang telah direalisasikan oleh penanaman modal atau perusahaan itu dapat kita rinci sumber pembiayaannya dari mana, apakah modal sendiri atau modal pinjaman dengan nilai yang tentunya harusnya sama. Yang berikutnya adalah mesin atau peralatan dan suku cadang, di mana data yang dimasukkan dalam kolom ini adalah data yang sebenarnya sudah disampaikan secara nilainya pada kolom sebelumnya, yaitu pada nilai investasi, di mana di modal tetap terdapat rincian mesin dan peralatan dan suku cadang. Pada tahap ini, Bapak Ibu atau pelaku usaha harus dapat menyampaikan informasi asal pembelian mesin-mesin atau peralatan atau suku cadang itu sendiri. Apakah pembelanjaan atau pengeluaran realisasi investasi untuk mesin peralatan suku cadang ini dibeli dalam negeri atau diimpor? Apabila diimpor, apakah menggunakan fasilitas penanaman modal, pembebasan biaya masuk, atau tidak menggunakan fasilitas fiskal berupa pembebasan biaya masuk mesin-mesin ataupun suku cadang itu sendiri. Sehingga dapat terlihat berapa besar nilai investasi yang digunakan atau dibelanjakan untuk pembelian mesin-mesin, apakah dari dalam negeri ataupun impor. Di dalam pelaporan informasi mengenai informasi mesin peralatan suku cadang ini juga terdapat dua kolom. Terdapat realisasi periode pelaporan dan total akumulasi realisasi sampai dengan periode pelaporan. Tentu mekanismenya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Yang berikutnya adalah penggunaan tenaga kerja. Penggunaan tenaga kerja di sini perusahaan juga harus memberikan informasi atau laporan berupa berapa banyak jumlah tenaga kerja yang digunakan baik dari dalam negeri ataupun dari asing atau dari luar negeri. Sehingga apabila perusahaan menggunakan tenaga kerja dari dalam negeri atau lokal, maka perlu dilihat lebih lanjut berapa jumlah yang perempuan dan berapa jumlah yang laki-laki. Berikut juga untuk yang asing, berapa jumlah tenaga kerja asing yang digunakan. Yang berikutnya mengenai penggunaan tenaga kerja, perusahaan juga harus menyampaikan informasi penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiganya. Sebagai contoh, apabila ada perusahaan yang membangun pabrik dan menggunakan pihak ketiga dalam hal pembangunan pabriknya, maka tenaga kerja yang digunakan oleh pihak ketiga tersebut atau kontraktor tersebut juga harus disampaikan jumlah tenaga kerjanya. Berapa tenaga kerja Indonesia yang dirinci perempuan dan laki-laki, dan kemudian berapa juga tenaga kerja asingnya. Yang terakhir adalah dari total tenaga kerja tersebut yang telah dilaporkan di atas, maka tenaga kerja lokal yang diserap juga harus disampaikan. Sebagai contoh, apabila perusahaan memiliki lokasi pabrik atau lokasi usaha itu di Papua, katakanlah di Merauke, berapa banyak jumlah tenaga kerja orang lokal di Merauke yang benar-benar tinggal di Merauke dan memang keturunan di domisili di Merauke yang dipekerjakan oleh perusahaan. Itu pun juga harus dapat diinformasikan oleh perusahaan. Tenaga kerja dari perusahaan atau pihak ketiga juga dapat berupa pegawai tetap, juga pegawai yang tidak tetap. Apabila dia menggunakan asing, tentu kita juga akan melihat apakah perusahaan juga sudah memiliki izin menggunakan tenaga kerja asing. Dan tenaga kerja ini berbeda dengan cara mekanisme pelaporan untuk nilai investasi, di mana jumlah tenaga kerja ini apabila sudah dilaporkan dan masih melakukan kegiatan di lokasi pabrik, maka tidak perlu lagi dilaporkan pada periode-periode setelahnya, kecuali di periode setelahnya atau ke depan perusahaan menggunakan tambahan tenaga kerja kembali, apakah dari Indonesia ataupun dari asing. Berikutnya adalah permasalahan perusahaan yang dihadapi. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha, dalam hal ini
dapat menyampaikan permasalahan atau hambatan yang dihadapi di lapangan atau dalam rangka realisasi investasi. Permasalahannya bisa macam-macam, dapat berupa masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, saran atau usulan penyelesaiannya, itu juga bisa dapat disampaikan dalam kolom permasalahan perusahaan. Ataupun apabila perusahaan berhendak ingin melaporkan permasalahan secara terpisah, maka perusahaan juga dapat menyampaikan menggunakan surat tersendiri. Yang berikutnya adalah nilai investasi pada tahap produksi. Dalam hal ini saya akan menjelaskan khusus untuk nilai investasi pada tahap produksi dan tidak lagi menjelaskan keterangan perusahaan karena sudah disampaikan sebelumnya pada tahap yang konstruksi. Pelaporan LKPM pada tahap produksi ini nilai investasinya tidak lagi dirinci, di mana cukup melihat berapa besar modal tetapnya dan berapa modal kerja. Dalam tahap produksi ini juga dapat diperkenankan perusahaan menyampaikan laporan mengenai penambahan nilai investasinya, yang tentunya nilai investasi ini tidak mempengaruhi penambahan kapasitas, bidang usaha, lokasi ataupun yang lainnya sesuai dengan ketentuan perluasan usaha. Sehingga apabila penambahan investasi ini menyebabkan mempengaruhi ketentuan perluasan usaha, maka perusahaan juga harus melakukan pengajuan izin perluasan dan tentunya nilai investasinya disampaikan pada saat perusahaan telah memiliki izin perluasan itu sendiri. Yang berikutnya pada tahap produksi atau komersial atau bagi perusahaan yang telah memiliki izin usaha, laporan berikutnya adalah mengenai kewajiban penanaman modal. Kewajiban penanaman modal ini dapat berupa kewajiban kemitraan, penggunaan tenaga kerja Indonesia atau pelaksanaan pelatihan terhadap tenaga kerja Indonesia, di mana apabila perusahaan menggunakan tenaga kerja asing, di sana terdapat kewajiban transfer knowledge atau melakukan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia. Yang berikutnya bisa juga dapat berupa tanggung jawab sosial atau yang mungkin kita biasa kenal dengan CSR. Dan yang terakhir adalah kewajiban pengelolaan lingkungan. Tentu apabila perusahaan memiliki unit pengolahan limbah, harus dicantumkan telah memiliki unit dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Dan apabila tidak memiliki kewajiban untuk memiliki pengolahan limbah, tentu terdapat catatan bahwa perusahaan tidak diwajibkan UKL, UPL ataupun AMDAL. Hal itu pun juga harus dicatatkan dalam laporan kewajiban penanaman modal. Demikian mengenai tata cara pengisian untuk LKPM. Selanjutnya, LKPM ini memiliki kewajiban untuk disampaikan secara online sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 5 Perkab BKPM nomor 17 tahun 2015. Penyampaian LKPM saat ini sudah harus dilakukan secara online atau dalam jaringan melalui sistem SPPC. Ataupun apabila memang perusahaan belum dapat melakukan penyampaian LKPM karena hal di mana perusahaan belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk penyampaian secara online, maka perusahaan juga dapat menyampaikan LKPM secara offline. Tentu penyampaian secara offline ini pemerintah daerah atau perusahaan dapat mendapatkan pendampingan. Dan yang kedua juga dapat melakukan kompilasi data realisasi investasi penanaman modal dan menyampaikan hasil kompilasinya beserta rekaman LKPM-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kita akan melihat secara tutorial langkah-langkah dalam hal pengisian LKPM secara online. Selanjutnya, apabila perusahaan sudah menyampaikan laporan secara online, maka perlu diatur mekanisme penyampaian LKPM itu sendiri. Secara mekanisme, perusahaan menyampaikan laporan secara online yang kemudian dapat langsung dievaluasi oleh kepala seksi ataupun dapat juga setingkat kasubdit.
Namun apabila perusahaan belum bisa menyampaikan secara online, maka secara manual hard copy laporan LKPM itu harus di-entry oleh staf di instansi penanam modal, apakah itu di Dinas Penanam Modal PTSP Provinsi, Kabupaten, Kota, ataupun di BKPM sesuai dengan kewenangannya. Setelah itu apabila sudah di-entry, tentu nanti akan dapat diverifikasi dan evaluasi lebih lanjut kembali oleh kepala seksi atau kepala sub direktorat ataupun kepala sub bidang ataupun kepala bidang apabila posisinya ada di provinsi ataupun kabupaten kota. Dan yang lainnya juga dapat melakukan verifikasi adalah kepala bidang atau setingkat eselon 3 ataupun setingkat eselon 4 di kawasan ekonomi khusus ataupun di Badan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Penyampaian LKPM secara online tentunya seperti yang sebelumnya disampaikan itu melalui SPPC, alamatnya bisa masuk ke dalam situs http://nswi.bkpm.go.id atau juga bisa langsung ke dalam http://lkpmonline.bkpm.go.id. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam investasi.